My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Kamu tau gak sih secara sistem organ itu apa? Emang kamu gak tahu? Tahu sih, tapi cuma sebagian. Yaudah, aku jelasin ya. Sistem organ adalah sumbangan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Dalam hal ini, mereka bekerja sama untuk saling memengaruhi antar organ. Sistem organ itu ada 3, yang dimana ada namanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem organ pada manusia itu ada banyak. Contohnya seperti sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna apa makanan dan minuman yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga ada namanya sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu melibatkan hidung, trakea, dan juga paru-paru kita, di mana hidung itu berfungsi untuk menghirup udara atau oksigen, dan paru-paru itu berfungsi untuk mengeluarkan dioksida di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga ada yang namanya sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah itu melibatkan jantung, darah, dan pembuluh darah itu sendiri, di mana mereka berfungsi untuk memompa darah di dalam tubuh kita untuk menyebarkan darah itu ke dalam tubuh kita. Dan yang keempat ada yang namanya sistem ekresi. Sistem ekresi ini berfungsi, sistem ekresi ini melibatkan yang namanya hati, ginjal, paru-paru, dan juga kulit, di mana mereka berfungsi untuk menyaring dan membuang zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Kayaknya cuma itu aja nggak sih? Gak hanya itu aja, tapi ada sistem saraf yang terdiri dari otak, tulang sumsum belakang, dan saraf yang berfungsi untuk mengatur gerakan serta merespon rangsangan. Yang kedua, ada sistem endokrin, kelenjar hormon yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Yang ketiga, ada sistem rangka yang terdiri dari tulang dan sendi yang berfungsi untuk memberi bentuk, mengatur gerakan, dan melindungi tubuh. Yang ketiga, ada sistem otot yang terdiri dari otot rangka, polos, dan jantung yang berfungsi untuk melindungi tubuh serta menjaga postur tubuh. Yang keempat, ada sistem reproduksi yang terdiri dari kelamin pria dan wanita yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Yang kelima, ada sistem imun yang terdiri dari sel darah putih, kameranya buram deh. Iya, udah deh. limpa, dan Selanjutnya ada sistem organ pada hewan. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada hewan menggunakan insang pada ikan dan menggunakan paru-paru pada reptil, burung, mamalia yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada hewan ada yang terbuka seperti serangga dan ada yang tertutup seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada hewan melibatkan ginjal, kulit, dan organ lain seperti nifredia pada cacing untuk membuang zat sisa. Selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas otak, saraf, dan indera yang berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas tubuh. Selanjutnya sistem endokrin pada hewan, yaitu kelenjar hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi pada hewan. Lalu ada sistem rangka yang dapat berupa sistem rangka luar atau dalam yang berfungsi untuk menopang tubuh dan melindungi tubuh. Lalu ada sistem otot yang bekerja sama dengan rangka untuk menggerakkan tubuh. Lalu ada sistem reproduksi. Terdapat 2 jenis pada hewan yang berupa sistem reproduksi seksual dan aseksual. Lalu ada sistem imun yang berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan dari berbagai penyakit. Lalu yang terakhir ada sistem entegumen yang berupa kulit, bulu, atau sisik yang berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan dari lingkungan luar. Nah,
Yang ketiga, sistem organ pada apa tuh? Nah, yang ketiga ada sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama sistem akar, yaitu terdiri dari akar tunggang atau serabut yang berfungsi untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Yang kedua ada sistem batang, yaitu menopang tumbuh-tumbuhan, menghubungkan akar dengan daun, serta mengangkut air mineral dan hasil fotosintesis melalui xilem dan floem. Selanjutnya ada sistem daun. Organ utamanya fotosintesis, tempat pertukaran gas dan penguapan air. Yang keempat ada sistem bunga. Organ reproduksi pada tumbuhan berbiji, menghasilkan biji dan buah melalui penyerbukan serta pembuahan. Yang terakhir ada sistem biji dan bunga, berfungsi untuk melindungi calon individu baru serta sebagai alat perkembangbiakan. Halo semua. Sekarang kita masuk ke materi aktivitas organisme. Apa sih itu aktivitas organisme? Nah, aktivitas organisme secara luas adalah hal-hal yang dilakukan oleh makhluk hidup, yang dimana untuk kelangsungan kehidupannya. Apa aja tuh memangnya? Nah, yang pertama ada bernafas atau yang disebut respirasi. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk pernafasan. Tetapi pernafasan dalam tumbuhan itu berbeda. Berbeda terhadap hewan dan juga manusia. Yang kedua, ada memerlukan makanan dan nutrisi. Yang dimana makhluk hidup itu memerlukan makanan dan juga minuman untuk memenuhi nutrisi dan energinya, serta untuk bertumbuh dan menambah sel-sel di dalam tubuhnya. Yang ketiga, ada bergerak. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan juga manusia. Tumbuhan bergerak secara terbatas karena adanya rangsangan dari lingkungan itu sendiri. Tetapi hewan dan manusia itu bergerak secara luas karena memiliki penggerak tubuhnya, yaitu kaki, sirip, dan juga sayap. Keempat, bertumbuh dan berkembang, yang dimana makhluk hidup itu harus bertumbuh atau berkembang dalam bentuk ukuran badan, ukuran tubuh, serta fungsi-fungsi yang tadinya kecil hingga menjadi besar secara kompleks. Ada lagi loh. Apa itu kira-kira? Nah, yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Organisme dapat merespon perubahan di lingkungan sekitarnya seperti panas atau sentuhan. Yang ketujuh ada ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang merupakan aktivitas penting bagi semua makhluk hidup. Dan yang terakhir ada metabolisme, yaitu proses kimiawi dalam organisme yang menghasilkan energi dan menjalankan keberlangsungan fungsi hidup. Bye-bye. Yang pertama ada ilmuwan Robert pada tahun 1665 yang mengamati seni gambus dengan mikroskop sederhana dan berhasil melihat orang-orang kecil seperti kamar biara dan diberi nama sel. Yang kedua ada Anton van den Hoek pada tahun 1674 yang membuat mikroskop dengan pembarisan lebih baik dan berhasil melihat makhluk hidup mikroskopis, prozoa, bakteri dan sperma, serta diberi nama Animalcellus. Yang ketiga ada ilmuwan Matthias Schilden pada tahun 1838 yang menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Oke teman-teman, yang keempat ada Theodor Schwann pada 1839 menyatakan bahwa semua hewan tersusun atas sel. Bersama Siegland merumuskan teori sel. Semua makhluk hidup tersusun atas sel dan sel adalah unit dasar kehidupan. Dan yang kelima ada Rudolf Virchow pada 1855 menambahkan gagasan omnis cellula et cellula. Setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya teori sel menjadi dasar biologi. Yang dimana pertama, semua makhluk hidup tersusun dari sel. Dan yang kedua, sel adalah unit terstruktur dan fungsional terkecil dalam kehidupan. Dan yang ketiga, sel baru berasal dari sel yang sudah ada. Oke teman-teman, terima kasih. Selanjutnya ada sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tidak punya inti sejati atau DNA di nukleoid, tidak ada organel bermembran, hanya ribosom, ukuran kecil 1-10 mikrometer, contohnya seperti
bakteri, dan cyanobacteria. Struktur utamanya ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan flagela. Selanjutnya ada sel eukariotik, mempunyai inti sejati DNA dalam inti. Ia juga mempunyai organel bermembran. Ukurannya jauh lebih besar, sekitar 10 sampai 100 mikrometer. Contohnya untuk tumbuhan, hewan, dan jamur. Struktur utamanya ada membran plasma, sitoplasma, mitokondria, RE, Golgi, lisosom, kloroplas untuk tumbuhan, vakuola, dan dinding sel untuk tumbuhan atau jamur. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi pengamatan struktur sel dan organel. Yang pertama, ada pengertian dari sel. Ini terkecil makhluk hidup dan juga tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan. Dan yang kedua, alat pengamatan. Alat pengamatan itu ada dua, mikroskop cahaya, yaitu sel dan organel yang besar. Dan yang kedua, mikroskop elektron, yaitu organel yang kecil. Dan yang ketiga, ada struktur sel. Struktur sel itu ada 4, yang dimana sitoplasma, inti sel, organel, dan juga membran sel. Yang keempat, ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar. Tapi kalau di hewan itu tidak ada dinding sel, ada kloroplas tapi vakuolanya kecil dan ada sentritol. Dari hasil pengamatan, tumbuhan yaitu bawang merah, dinding sel, dia memiliki dinding sel, membran, sitoplasma, dan inti. Kalau pengamatan hewan, epitel pipi, yaitu memiliki membran, sitoplasma, dan inti. Jadi kesimpulannya, pengamatan sel dengan mikroskop membantu mengenal bagian sel baik hewan maupun tumbuhan. Saya Rafa Wasam Putra Tivy. Saya Gilbert Sana Lembang. Saya Bebe Lestari. Saya Laila Aurelia. Saya Bambang Eko Prasetyo. Saya Aiman Abdullah. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.